Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah rumah di Pati ludes terbakar hingga rata dengan tanah. Tingginya permintaan tetapi pasokannya kurang. Harga ikan segar di Kota Tegal naik. Tahun baru Imlek sudah dekat. Umat Tridharma Kota Solo mulai membersihkan patung Dewa Dewi dan altar di kelenteng. Seorang nenek dan anaknya yang mengalami gangguan jiwa di Brebes kehilangan rumah karena roboh usai diguyur hujan deras. Kini warga bersama-sama membangun rumah korban dari hasil swadaya dan dana desa. Rumah roboh ini adalah milik seorang nenek 81 tahun di Dusun Pangebonan, Desa Bandung Sari, Kecamatan Bajar Harjo, Kabupaten Brebes. Robohnya rumah membuat Nenek Desti dan anaknya Karto 43 tahun tak lagi punya tempat tinggal. Naasnya anaknya dalam 15 tahun terakhir mengalami gangguan jiwa. Sementara waktu anaknya tinggal di gubuk bekas kandang sapi sekitar rumah. Tak jarang ia mengamuk dan membentak orang yang mengganggunya. Sementara Nenek Desti tinggal di rumah tetangga. Roboh ya dipindahin dulu sebentar. Roboh kapan itu? Iya. Roboh kapan itu? Hah? Kemarin. Kenapa hujan? Enggak hujan. Udah tua aja rumahnya. Oh, sekarang dia tinggal di bekas apa ini? Di kandang. Ini kandang bekas Iya. bekas sapi ya? Iya. Beruntung pihak desa dan warga setempat bergotong royong memperbaiki rumah Nenek Desti dari swadaya masyarakat dan dibantu dana dari desa. Pihaknya juga meminta Pemkab Brebes untuk merehab anak Nenek Desti ke rumah sakit jiwa. Warga gotong royongnya luar biasa. Nah ini berarti catatannya pertama Pemda harus segera ikut membantu keluarga Sutarto ini. Terus yang kedua karena lihat kondisinya anaknya ini kondisinya harus segera diobati, maka saya sih berharap pemerintah kabupaten melalui Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan segera turun ke sini untuk kemudian dibawa ke rumah sakit ke RSUD atau kalau memang kondisinya ODGJ berarti harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Nah tadi persoalan yang teknis menurut saya pemerintah harus bisa nangani lah. Beliau tidak punya KTP ya karena memang kondisinya mau direkam KTP gimana, kondisinya seperti itu. Tercatat Nenek Desti tak pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah padahal hidupnya serba kekurangan. Ia hanya mendapatkan 2 kali BLT COVID-19 yang bersumber dari dana desa. Sugiartono melaporkan dari Kabupaten Brebes. Harga ikan segar di tempat pelelangan ikan Pelabuhan Tegal Sari Kota Tegal naik dalam sepekan terakhir. Kenaikan harga dipicu tingginya permintaan tetapi pasokannya kurang. Harga berbagai ikan segar di tempat pelelangan ikan Pelabuhan Tegal Sari Kota Tegal terpantau naik dalam 3 hari terakhir. Ikan etong yang awalnya Rp13.000 jadi Rp15.000 per kilogram. Ikan tenggiri dari Rp15.000 jadi Rp18.000 per kilogram. Ikan bawal dari Rp54.000 jadi Rp60.000 per kilogram. Lalu ikan kakap ukuran sedang dari Rp12.000 menjadi Rp17.000 per kilogram. Begitupun ikan kakap besar dari Rp15.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Selain ikan, harga cumi dan kepiting juga naik. Cumi yang awalnya Rp60.000 kini dijual Rp65.000 per kilogram dan kepiting dari Rp36.000 jadi Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga biota laut ini karena tingginya permintaan sementara pasokannya kurang. Waktu ini kan tergantung pasaran sih, di pasaran jual di pasaran kelakuannya lagi kurang ya harganya menurut akhirnya para pedagang untuk membeli ikan juga akan makanya kayak gitu. Kalau di pasaran lagi rame ya mungkin bisa naik. Nah, itu tergantung cuaca juga. Namun tidak semua harga ikan naik, seperti ikan galuh, pari dan tongkol mengalami penurunan harga antara Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogram. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal.
Jelang Tahun Baru Imlek, umat Tridharma Kota Solo membersihkan patung dewa-dewi dan altar di Klenteng Tinkosi. Umat Tridharma Kota Solo melakukan bersih-bersih tempat ibadah, termasuk membersihkan patung dewa-dewi dan altar kelenteng. Semua patung dewa dikeluarkan dan dicuci hingga bersih. Patung-patung tersebut adalah visualisasi dewa-dewa dalam agama Konghucu. Patung ini semua dibersihkan karena selama setahun terakhir bersinggungan dengan asap dupa. Warga memandikan rumpang atau patung dewa-dewi dengan air kembang 7 rupa lalu dicuci dengan sabun. Aktivitas menjamasi atau memandikan patung serta bersih-bersih meja altar adalah tradisi umat Tridharma Solo dalam menyambut Tahun Baru Imlek. Ini perayaan Tahun Baru Imlek kalau di Klenteng dimulai dengan membersihkan semua rupang, semua ruangan di dalam kelenteng. Kemudian kita berusaha melakukan itu 1-3 hari. Misalkan nanti 1 hari selesai semua, para suci atau rupang bisa dikembalikan ke tempatnya sehingga para umat bisa segera melakukan ibadah seperti hari-hari biasa. Tradisi pembersihan hanya boleh dilakukan oleh umat yang telah melakukan bersih diri. Warga yang membersihkan harus puasa daging terlebih dahulu. Tidak hanya patung, seluruh bagian kelenteng juga dibersihkan agar siap menyambut tahun yang baru. Karena tahun baru dipercaya harus dimulai dengan kebersihan serta kesucian jasmani dan rohani. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan bertugas, Hefrin Meriana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.